Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون المؤمنون حيث قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita memuji Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kesyukuran kita kepadanya atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Nikmat yang paling besar dan senantiasa wajib untuk kita syukuri adalah nikmat iman dan juga nikmat Islam. Dan dengan kedua nikmat ini Allah Subhanahu wa taala izinkan kita semua, berikan kekuatan kepada kita semua untuk menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala hingga siang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan iman dan Islam di dalam diri kita hingga ajal menjemput kita. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada Allah agar tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, juga umatnya yang senantiasa mengikuti tuntunan beliau hingga yaumil qiyamah. Tidak lupa Al-Khatib berwasiat pada diri Khatib pribadi dan bagi jamaah kaum muslimin umumnya untuk senantiasa memupuk dan meningkatkan kualitas daripada keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Takwa yang merupakan sebaik-baik bekal yang kita persiapkan di kehidupan dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan berbekalah kita semua, dan sesungguhnya perbekalan yang terbaik di dunia ini yang kita persiapkan untuk kehidupan akhirat adalah bekal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita begitu banyak nikmatnya. Di antara nikmat yang paling besar atau nikmat-nikmat besar yang Allah berikan kepada kita adalah ketika Allah Subhanahu wa taala bukakan kepada kita begitu banyak pintu-pintu kebaikan agar kita semua terus mendapatkan kesempatan agar kita bisa mendapatkan ganjaran pahala yang terus berlipat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara pintu-pintu kebaikan, amal-amal yang bisa kita lakukan di kehidupan dunia ini adalah amalan-amalan yang pahalanya akan terus mengalir kepada kita meskipun kita telah berada di kubur. Meskipun Allah Subhanahu wa taala telah mewafatkan kita, meskipun kita telah terputus daripada kehidupan dunia, yang tersisa adalah hisab, perhitungan, namun kemudian pahala tersebut masih terus mengalir kepada kita semua. Di antaranya adalah 7 amalan yang Nabi SAW sebutkan di dalam riwayat yang disepakati oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dan juga dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, diriwayatkan dari Imam Al-Bazzar dari Anas bin Malik radhiyallahu taala an, Nabi SAW bersabda, "Sab'un," ada 7 amalan, yajri lil abdi, pahalanya akan terus mengalir bagi seorang hamba, mim ba'di maut, ajruhunna mim ba'di mautihi, yang mana pahalanya terus mengalir baginya meskipun dia telah meninggal, fi qabrihi, dan dia berada di kuburnya. Yang pertama adalah man 'allama ilman, yaitu adalah siapa yang mengajarkan suatu ilmu, ilmu yang bermanfaat, ilmu
yang mengingatkan kepada manusia tentang Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang dengan mempelajarinya, dengan menyampaikannya, maka akan jelas antara hak dan batil. Maka menjadikan seseorang tersebut semakin dekat dan kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sampai bersabda, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikanlah dariku apa yang telah aku bawa dari Al-Qur'an ataupun hadis, meskipun hanya satu ayat. Para ulama menjelaskan bahwa satu ayat di sini disebutkan bukan berarti cukup bagi kita hanya menyampaikan satu ayat, namun maksudnya adalah agar kita bersegera, agar kita semangat untuk menyampaikan kebaikan kepada manusia dari ayat Al-Qur'an dengan penafsirannya yang jelas, yang benar, dan juga dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, sehingga mendatangkan kebaikan bagi manusia. Dan ketika diamalkan oleh orang tersebut, pahalanya mengalir bagi kita terus, bahkan ketika kita telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, au ajru nahron, atau orang yang mengalirkan air. Ketika kita memberikan fasilitas, membantu orang lain mendapatkan manfaat dari air dengan menyambung pipa-pipa, dengan memberikan selang yang kemudian mengalirkan air dimanfaatkan oleh orang, atau bahkan ketika kita menyediakan air minum di musola, di masjid, atau tempat-tempat banyak orang membutuhkannya, maka dia mendapatkan pahala mengalir sampai ketika dia telah meninggal dunia. Kemudian yang ketiga, kata Nabi SAW, au hafara bi'ran, atau orang yang menggali sumur. Begitu besarnya pahala memberikan air kepada makhluk, sehingga ada sebuah hadis Nabi SAW menyebutkan bahwa ada seorang laki-laki yang di tengah perjalanannya begitu kehausan, kemudian menemukan sumur, dia turun ke dalamnya, kemudian meminum air darinya. Ketika dia naik keluar dari sumur tersebut, mendapati ada seekor anjing yang menjulurkan lidahnya mencari-cari di tanah, menemukan serangga-serangga akibat kehausan yang begitu dahsyat. Maka kemudian laki-laki tersebut berkata, laqad balagha hadzal kalba minal atashi ma balagha minni. Sungguhnya anjing tersebut telah mendapatkan kehausan sebagaimana aku sebelumnya. Maka kemudian dia turun kembali ke dalam sumur, mengambil air menggunakan sepatunya, kemudian meminumkan air kepada anjing tersebut. Maka dia bersyukur pada Allah dan Allah berikan ampunan bagi dia. Para sahabat ketika mendengar hadis ini berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa inna lana fil bahaim la ajra." Apakah ketika kita memberikan minuman kepada hewan ternak juga mendapatkan pahala yang sama? Bahkan Nabi SAW bersabda dengan hadis yang luar biasa, kata Nabi SAW, kullu dzati kabidin rutbatin ajra, bahwa setiap makhluk yang terbasahi organ tubuhnya sebab karena air yang kita berikan, maka di setiap tetesnya terdapat pahala yang terus mengalir bahkan ketika kita telah meninggal dunia. Makanya masalah Jumat rahimakumullah ini adalah di antara amalan yang mengalir pahalanya terus, ya, yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah au-gharasa nakhlan, siapa yang menanam pohon kurma. Nabi SAW menyebutkan pohon kurma ini karena keutamaan daripada pohon kurma, dari mulai akar hingga ujung dahannya sangat bermanfaat bagi manusia. Para ulama mengatakan maksudnya juga adalah segala macam pohon yang bermanfaat bagi manusia, dimanfaatkan buahnya, dimanfaatkan khasiat daripada tumbuhan tersebut, maka ketika kita menanamnya, kita mendapatkan pahala yang terus mengalir. Bahkan Nabi SAW memberikan gambaran bagaimana kita menggunakan kesempatan untuk memberikan kebaikan melalui tanaman yang kita tanam. Nabi SAW bersabda, in qamat sa'ah, apabila hari kiamat sebentar lagi akan tiba. Wa fi yadi ahadikum fasilah, dan di tangan salah satu dari kita ada tunas daripada pohon kurma. Fa in istata'a alla takuma hatta taghrisahu falyaghrisha. Apabila dia menyangka bahwasanya dia cukup waktunya untuk menanam pohon kurma tersebut, tunas dari pohon kurma tersebut, maka tanamlah. Ini menunjukkan bahwasanya sedikit waktu apapun yang kita miliki, ketika kita gunakan untuk memberikan manfaat bagi manusia, maka ini adalah sebuah kebaikan yang jangan sampai kita tidak melakukannya. Ya masalah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang kelima adalah kata Nabi SAW, awbana masjidan, atau siapa yang membangun masjid. Masjid Allah Subhanahu wa taala adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nabi SAW sabda, "Inna ahabbal biladi ilallahi masajiduha." Sesungguhnya tempat di muka bumi yang paling dicintai oleh Allah SWT adalah masjid-masjidnya. Di mana Allah SWT izinkan kita, perintahkan kita untuk meninggikan dan mengagungkan nama Allah SWT. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nur ayat 36, "Fi buyutin adinallahu an turfa'a fihi wa yadhkara fihi ismuh." Di rumah Allah, di rumah-rumah tersebut yang Allah SWT izinkan kita untuk meninggikan dan menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh siapa yang ikut membangun dalam pembangunan masjid, maka dia akan mendapatkan pahala yang terus mengalir. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, siapa yang membangun masjid karena mengharap wajah Allah, ikhlas karena Allah, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan bangunkan surga, Allah akan membangunkan rumah bagi dia di surga nanti. Bahkan meskipun ketika kita bersedekah dengan sedekah untuk pembangunan masjid, walaupun seukuran tempat burung bertelur, tempat burung bersangkar, maka dia juga mendapatkan pahala dibangunkan rumah di surga kelak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, jamaah Allah Subhanahu wa taala, awarratha mushafa. Siapa yang mewariskan Al-Qur'an ataupun mushaf. Ketika dia membeli Al-Qur'an, kemudian diletakkan di masjid, di mushola, di tempat orang belajar membacanya, maka setiap satu huruf yang dibaca oleh orang tersebut akan terus mengalir pahalanya bagi dia. Bahkan ketika ditadaburi dan diamalkan, demikian juga pahalanya akan terus mengalir. Dan bagaimana apabila dia membaca satu surat, membaca 114 surat, membaca berulang-ulang Al-Quran, maka begitu pula pahalanya akan terus mengalir pada kita. Dan yang terakhir kata Nabi SAW, "Aw taraka waladan yastaghfir lahu ba'da mautih." Atau ketika dia meninggalkan seorang anak yang soleh yang akan memintakan ampunan bagi dia kepada Allah ketika dia telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya masalah Jumat rahimakumullah, yang terakhir ini adalah suatu investasi yang sangat berharga khususnya bagi kita semua sebagai orang tua yang memiliki putra dan putri. Maka ketika kita jadikan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solihah, ini adalah pahala yang akan terus mengalir pada kita semua sampai ketika kita meninggal dunia. Kita mendapatkan ampunan, mendapatkan maghfirah, mendapatkan penghapusan dari dosa-dosa yang kita lakukan sebab karena permintaan ampunan, permohonan ampunan daripada anak-anak kita yang soleh dan solehah. Namun tidak hanya sekedar anak-anak yang baik, tetapi anak-anak yang bertakwa dan soleh. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebab mengapa Nabiullah Khidir alaihissalam bersama dengan Nabi Musa membangun tembok daripada anak yatim. Kata Nabi Khidir alaihissalam, "Wa kana abuhuma sholihah." Sesungguhnya kedua orang tua dari anak yatim tersebut adalah orang tua yang soleh. Ini menunjukkan juga bahwasanya ada hubungan kuat antara orang tua, antara kita semua sebagai pendidik dengan kesolehan daripada anak-anak kita. Allah SWT berfirman di dalam surah An-Nisa ayat ke-9, "Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida." Hendaklah takut kepada Allah Subhanahu wa taala apabila dia merasa bahwasanya ketika nanti dia meninggal, anak-anaknya dalam keadaan lemah ekonomi, lemah iman, lemah fisiknya, lemah akalnya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Falyattaqullah." Maka bertakwalah kita semua sebagai orang tua, wal yaqulu qaulan sadida, dan hendaklah berwasiat kepada anak-anak kita dengan wasiat yang baik. Para mufassirun sebagian mengatakan bahwasanya di dalam ayat ini terdapat kaidah bahwasanya taqwal usuli min taqwal furu'i. Bahwasanya taqwal usuli furu'u minal banin. Bahwasanya ketakwaan para orang tua merupakan cabang daripada ketakwaan anak-anak, ketakwaan dari keturunan-keturunan orang tersebut. Maka perkara yang keenam ini hendaknya jangan sampai kita luput. Ketika kita memiliki anak-anak, maka didiklah anak-anak kita dengan pendidikan yang baik. Yang paling utama menjadikan mereka anak-anak yang bertakwa dan soleh, menjadi orang-orang yang takut pada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi azimul ihsan wasi'ul fadli wal judi wal imtinan wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa
asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Setelah kita mengetahui begitu banyak nikmat yang Allah berikan pada kita, di antaranya melalui banyaknya pintu-pintu kebaikan yang dapat kita lakukan, maka kita gunakan kesempatan usia, kesempatan tenaga, kekuatan, dan kesempatan kelapangan dan semua yang dapat kita lakukan untuk melakukan ketaatan, hendaklah kita bersegera untuk melakukan ketaatan. Bahkan Nabi SAW memberikan predikat bagi orang-orang yang mengutamakan kehidupan akhirat daripada dunianya dengan orang yang kayyis, yaitu orang yang cerdas. Kata Nabi SAW, al-kayyisu, orang yang cerdas, mandana nafsahu, siapa yang menahan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dan melakukan perbuatan amal yang akan bermanfaat bagi kehidupan setelah kematiannya. Wal ajizu, dan sebaliknya, orang yang lemah, man atba'a nafsahu hawah, siapa yang senantiasa menjadikan dirinya itu ikut terhadap hawa nafsunya, wa tamanna 'ala Allah, dan dia hanya berharap, berandai-andai kepada Allah. Dia mengatakan bertakwa, beriman, tapi tidak melakukan iman dan takwa, maka ini adalah suatu perandai-andaian yang sia-sia. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, dan kita sadari hari ini kita berada di kehidupan dunia yang mana kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, inna dunya qadir tahalat mudbirah. Sesungguhnya dunia yang hari ini kita berada di dalamnya terus bergerak meninggalkan kita. Wa innal akhirah qadir tahalat muqbilah, dan sebaliknya kehidupan akhirat telah terus bergerak, bergeser mendekati kita semua. Wa inna likulli minhuma banun, dan sesungguhnya akhirat dan dunia memiliki anak-anaknya. Maka kata Ali bin Abi Thalib, fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya. Maka jadilah kalian semua, kita semua, sebagai anak-anak dari akhirat. Janganlah jadi anak-anak dunia yang mengutamakan kehidupan dunia dibandingkan akhirat. Sungguh itu adalah sebuah kesia-siaan, sungguh penyesalan yang sangat besar ketika kita ketahui betapa singkatnya kehidupan dunia, betapa banyaknya pahala-pahala yang terlewat ketika kita berada di dunia. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita semua terus diberikan hidayah, inayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus menjadikan kehidupan dunia ini sebagai mazra'atun lil akhirah, sebagai ladang untuk nanti kita tuai pada kehidupan akhirat kelak. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla 'alaihi salatan sallallahu alaihi biha asyra. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wati ya qadhil hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilayha min qawlin wa 'amal, wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilayha min qawlin wa 'amal. Allahumma aslih ahwalal muslimin, Allahumma aslih ahwala walatil muslimin bi tabliği kitabika wa sunnati rasulika sallallahu alaihi wasallam. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa damir a'da'aka a'da'a din ya dzal jalal wal ikram. Allahumma shattit shamlahum wa mazzik sufufahum wa qallil 'adadahum ya dzal jalal wal ikram. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsira. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu la tasna'un aqimus shalah.